Halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Dinda Putri Manalu. Saya dari kelas 5C Internasional, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Dan di sini saya akan mempresentasikan materi terkait dengan mata kuliah Akuntansi Manajemen dan Biaya yang bertentang dengan job posting dan proses posting. Baik, di dalam materi ini ada 8 poin materi yang akan saya sampaikan dalam presentasi ini. Nah, yang pertama yaitu definisi dari job posting dan proses posting, karakteristik dari job posting dan proses posting, perbedaan metode penentuan biaya job posting dan proses posting, manfaat dari job posting dan proses posting, metode dari job posting dan proses posting, masalah khusus dalam perhitungan harga pokok, penggunaan pembiayaan normal dalam metode biaya pesanan, dan juga penggunaan berbagai driver dalam mengalokasikan biaya overhead. Apa itu job costing? Nah, di sini job costing itu merupakan cara pengumpulan harga pokok produk untuk barang atau produk yang dibuat berdasarkan pesanan. Apabila suatu pesanan diterima, segera dikeluarkan perintah untuk membuat produk tersebut sesuai dengan spesifikasi masing-masing pesanan. Nah, contoh perusahaan dari job costing ini yaitu seperti perusahaan furnitur, percetakan, dan lain-lain. Dan juga apa itu dengan proses costing? Nah, di sini proses costing itu merupakan penentuan harga pokok produk yang digunakan dalam situasi di mana produksi hanya melibatkan satu produk tunggal saja dan dibuat dalam satu jangka yang lama atau diproduksi secara terus-menerus. Contoh perusahaan yaitu perusahaan makanan, semen, dan lain-lain. Karakteristik job costing dan proses costing. Nah, yang pertama saya akan menjabarkan karakteristik dari job costing, di mana job costing ini mempunyai karakteristik seperti sistem yang diterapkan pada perusahaannya menghasilkan pesanan dalam bentuk produk atau jasa yang beraneka ragam dan berbeda antara pesanan yang satu dengan yang lain, atau dengan kata lain, produk yang dihasilkan yaitu heterogen. Dan juga biaya produksi diakumulasi ke masing-masing pesanan job. Nah, pesanan ini dapat berupa produk atau sekelompok produk batch of goods. Dan juga biaya per unit produk dihitung dengan cara membagi total pesanan dengan jumlah unit produk yang dihasilkan dari pesanan tersebut. Dan yang terakhir yaitu di dalam sistem biaya job costing ini terdapat kartu biaya pesanan sebagai dokumen yang digunakan mengakumulasi biaya ke dalam pesanan tertentu. Karakteristik dari proses costing. Nah, karakteristiknya yaitu jumlah produk yang diproduksi sangat banyak, bersifat homogen karena menggunakan formula yang sama. Dan juga kos produksi diakumulasi per proses atau per departemen dan dilakukan secara periodik. Dan yang terakhir yaitu kos produksi yang dikeluarkan satu periode dibagi dengan jumlah produk ekuivalen yang dihasilkan pada periode yang sama. Lanjut, di sini ada perbedaan metode penentuan biaya, job order costing, dan proses costing. Nah, sistem perhitungan biaya berdasarkan pesanan atau job order costing. Dalam sistem perhitungan biaya berdasarkan pesanan, job order costing atau job costing, biaya produksi diakumulasikan untuk setiap pesanan job yang terpisah. Suatu pesanan adalah output yang diidentifikasikan untuk memenuhi pesanan pelanggan tertentu atau untuk mengisi kembali suatu item persediaan. Nah, hal ini berbeda dengan sistem perhitungan biaya berdasarkan proses, di mana biaya diakumulasikan untuk suatu operasi atau subdivisi dari suatu perusahaan seperti departemen. Dan karakteristik penentuan biaya pesanan ini ada 4. Sifat produksinya yaitu terputus-putus atau intermittent. Tujuan produksinya untuk memenuhi pesanan, bentuk produksinya sesuai dengan spesifikasi pesanan, dan juga dasar produksinya atas dasar order. Yang kedua ada sistem penentuan biaya berdasarkan metode proses atau proses costing. Nah, penentuan biaya proses adalah suatu metode di mana bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik dibebankan ke pusat biaya atau departemen. Biaya yang dibebankan ke setiap unit produk yang dihasilkan ditentukan dengan membagi total biaya yang dibebankan ke pusat biaya tersebut dengan jumlah unit yang diproduksi pada pusat biaya yang bersangkutan. Nah, di sini ada karakteristik dari penentuan biaya proses. Ada 5. Yang pertama itu aktivitas produksi bersifat terus-menerus. Produksi bersifat massa dengan tujuan untuk mengisi persediaan yang siap untuk dijual. Produk yang dihasilkan dalam suatu departemen atau pusat biaya relatif homogen dan berdasarkan standar. Biaya dibebankan ke setiap unit dengan membagi total biaya yang dibebankan ke pusat biaya dengan total unit yang diproduksi. Dan yang terakhir yaitu pengumpulan biayanya dilakukan berdasarkan periode waktu tertentu. Lanjut, sistem pembebanan biaya pada metode harga pokok proses. Semua elemen biaya dibebankan berdasarkan biaya yang sesungguhnya. Elemen biaya tertentu atau BOP dibebankan berdasarkan tarif atau biaya yang ditentukan di muka. Semua elemen biaya dibebankan pada produk atas dasar harga pokok yang ditentukan di muka.
manfaat dari job order costing dan proses costing. Yang pertama di sini ada job order costing, di mana job order costing ini mempunyai manfaat seperti dapat menjadi bahan pertimbangan menerima atau menolak pesanan, bisa membantu menentukan harga jual dan beban produksi, bisa mengontrol proses dan biaya produksi yang sudah terjadi, dapat memisahkan keuntungan dengan jelas dan membandingkannya, dan juga bisa membantu membandingkan biaya aktual dan menganalisa histori pesanan. Yang kedua, yaitu manfaat dari proses costing, di mana manfaatnya itu bisa membantu dalam menetapkan harga yang tepat untuk produk dan menentukan apakah biayanya sesuai dengan proyeksi. Yang kedua, yaitu menganalisis biaya dari setiap langkah proses produksi dan distribusi. Mengelola inventaris, biasanya pengelolaan inventaris berhubungan dengan pajak, memantau margin keuntungan, dan menciptakan keseragaman dalam pelaporan. Nah, metode job order costing. Di dalam metode job order costing ini memiliki 3 komponen. Yang pertama yaitu bahan baku langsung, yang kedua akuntansi untuk tenaga kerja, yang ketiga akuntansi untuk biaya overhead pabrik. Nah, biaya bahan baku langsung yang dimaksud di sini yaitu biaya bahan baku langsung bisa ditambahkan pada setiap titik produksi yang berlainan atau secara terus-menerus selama produksi berlangsung. Dan juga akuntansi untuk tenaga kerja. Untuk mengidentifikasi biaya tenaga kerja langsung dan tidak langsung, setiap karyawan membuat salah satu atau lebih kartu jam kerja karyawan untuk setiap harinya. Dan yang ketiga yaitu akuntansi untuk biaya overhead pabrik. Overhead pabrik terdiri atas semua biaya yang tidak dapat ditelusuri langsung ke pesanan, tetapi terjadi dalam produksi atau di luar pemasaran dan administrasi. Metode akumulasi biaya atau cost accumulation method. Nah, ada 2 yaitu job costing dan proses costing, di mana job costing ini memproduksi barang yang sangat bervariasi, sedangkan proses costing memproduksi satu atau beberapa barang yang homogene. Dan job costing biayanya diakumulasikan berdasarkan pesanan, sedangkan proses costing biayanya diakumulasikan berdasarkan proses atau departemen. Job costing biaya per unitnya dihitung melalui pembagian total biaya pekerjaan dengan unit yang diproduksi untuk pekerjaan tersebut, sedangkan proses costing biaya per unitnya dihitung melalui pembagian biaya proses atas satu periode dengan unit yang diproduksi selama periode tersebut. Dan contoh perusahaan dari job costing ini yaitu perusahaan konstruksi, percetakan, pembuatan kapal, jasa medis, agen periklanan, dan lain-lain. Dan contoh perusahaan dari proses costing yaitu industri kimia, perusahaan pembotolan, plastik, produk makanan, produk kertas, dan sejenisnya. Pengukuran biaya atau cost measurement method. Nah, di sini ada jenis biaya yang digunakan pengukuran biaya atau cost measurement method. Di sini ada 3 jenis biaya yang digunakan: bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Dan sistem perhitungan biayanya itu perhitungan biaya aktual, di mana bahan baku langsungnya biaya aktual, tenaga kerja langsungnya biaya aktual, dan overhead pabriknya biaya aktual. Yang kedua, perhitungan biaya normal, bahan baku langsungnya biaya aktual, tenaga kerja langsungnya biaya aktual, dan overhead pabriknya FOH yang diestimasikan. Dan yang ketiga ada perhitungan biaya standar, di mana bahan baku langsungnya biaya standar, tenaga kerja langsungnya biaya standar, dan overhead pabriknya juga biaya standar. Pembebanan biaya overhead menurut perhitungan biaya normal. Sistem perhitungan biaya berdasarkan volume mengalokasikan biaya overhead pada produk atau pesanan menggunakan penggerak biaya berdasarkan volume seperti jumlah unit yang diproduksi. Sistem perhitungan biaya berdasarkan aktivitas mengalokasikan biaya overhead pada produk menggunakan kriteria sebab akibat dengan banyak penggerak biaya, baik berdasarkan volume maupun non-volume. Lanjut, masalah-masalah khusus dalam perhitungan harga pokok. Ada 5, yaitu produknya hilang, produk rusak, produk cacat, tambahan bahan, dan juga barang dalam proses awal. Penggunaan pembiayaan normal dalam metode biaya pesanan, yaitu dalam perhitungan biaya umumnya terdapat 2 cara yang bisa digunakan, yaitu normal costing dan actual costing. Normal costing merupakan suatu cara perhitungan dengan menggunakan dasar biaya yang sudah ditentukan dari overhead periode sebelumnya. Penggunaan berbagai driver dalam mengalokasikan biaya overhead pemicu biaya atau cost driver. Pemicu biaya cost driver menurut Edward J. Bolser, Kung Hasen, dan Thomas William tahun 2000 mendefinisikan cost driver sebagai berikut. Nah, yang pertama, cost driver adalah faktor-faktor yang menyebabkan perubahan biaya aktivitas, dan cost driver merupakan faktor yang dapat diukur yang digunakan untuk membebankan biaya ke aktivitas dan dari aktivitas ke aktivitas lainnya, produk atau jasa. Dan juga cost driver merupakan faktor yang dapat menerangkan konsumsi biaya-biaya overhead.
Nah, jika perusahaan memiliki beberapa jenis produk, maka biaya overhead yang terjadi ditimbulkan secara bersamaan oleh seluruh produk. Hal ini menyebabkan jumlah overhead yang ditimbulkan oleh masing-masing jenis produk harus diidentifikasi melalui cost driver. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan selamat siang.